Ku nantikan janji Allah dik nabi dalangku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah dik nabi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku percaya Tuhan, perbuatan-Mu nyata bagiku. Pertolongan dari-Mu selalu ada bagiku. Tuhan, Allah harapanku, Yesus, akan ku koyah Tuhan. Sungguh ku yakin dan percaya Kau bekerja bagiku, Tuhan. Kau lakukan perkara heran dalam hidupku, Tuhan. Sungguh ku percaya dan imanku takkan goyah. Imanku takkan goyah. Sungguh ku berharap padamu, Yesus Tuhan. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagaimana kenyamanan yang terlalu lama atau kita yang sudah berada di zona nyaman terlalu lama itu kurang baik bagi kita, kurang baik untuk perkembangan kita. Nah, kita bicara tentang kenyamanan. Jadi saya membaca sebuah artikel, ada kutipan bahasa Inggris yang berkata, "Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times." Jadi artinya saat-saat yang sulit itu menciptakan pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat pasti dia akan menciptakan masa-masa yang baik atau waktu yang baik. Nah, sedangkan waktu yang baik yang terlalu lama itu akan menciptakan orang yang lemah, yang terbuai dalam kenyamanan. Dan orang yang lemah akan menciptakan waktu-waktu yang susah. Nah, jadi meraih kenyamanan kan pasti tujuan kita dalam hidup, pasti kita ingin meraih sebuah keamanan, kenyamanan. Tetapi kalau hal itu terlalu lama, kalau kita nggak berkembang di dalamnya, itu akan melahirkan masalah-masalah yang baru. Sama seperti misalnya di dalam dunia bisnis, kalau kita terlalu nyaman di posisi yang atas, tidak berinovasi, lama-lama pasti akan tergerus oleh perubahan. Dan pesaing-pesaingnya pasti akan menyaingi bisnis tersebut. Nah, hidup di dalam kondisi yang nyaman itu bukan hal yang buruk. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kenyamanan itu bisa menjadi sebuah tempat bagi orang itu, lama-kelamaan dia akan hancur sendiri karena dia tidak berkembang. Kenyamanan itu lama-kelamaan akan menjadi seperti sebuah candu. Jadi kita nggak mau berkembang lagi karena kita merasa kita sudah berada di zona yang nyaman. Zona nyaman ini bisa menjadi sebuah zona yang berbahaya karena bisa membuat kita lengah, bisa membuat hidup kita ini stagnan, atau kita nggak mau berkembang lagi, membuat diri kita ini tidak menjadi maksimal, kita tidak mencapai potensi maksimal kita. Oleh karena itu, baiknya kita ini beranjak dari zona nyaman, berpindah ke zona iman. Jadi kalau pada saat-saat ini kita menghadapi tantangan, itu Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah zona iman. Jadi kita tidak terlalu dimanjakan dengan zona nyaman, tetapi berpindah ke zona iman. Nah, kita tahu Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan yang luar biasa. Jadi dalam Kejadian juga dikatakan Tuhan menciptakan kita untuk menguasai bumi. Kemudian banyak ayat dikatakan Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang indah. Tuhan ciptakan kita begitu luar biasa untuk sebuah tujuan. Nah, misalnya dikatakan Tuhan ingin menjadikan kita sebagai kepala dan bukan sebagai ekor. Kita akan terus naik dan tidak turun. Kita akan menjadi garam dunia, terang dunia. Nah, tapi ada juga kebanyakan orang yang tidak menggunakan seluruh potensi kemampuan dirinya. Dia tidak memaksimalkan semua potensi yang dia punya. Itu sama seperti orang yang punya satu talenta dan dia berkeputusan untuk menguburnya saja. Nah, karena perjalanan menuju rencana Tuhan yang besar, perjalanan dalam zona iman itu tidaklah mudah. Dan itu pasti penuh tantangan. Karena kita harus meninggalkan zona nyaman kita.
dan masuk ke dalam sebuah tantangan, ujian dan dalam zona iman. Karena manusia cenderung tidak menyukai tantangan atau ujian. Pasti dalam kita dari waktu sekolah pun kita nggak suka ujian. Nah, tahukah kita bahwa orang hebat tidak dihasilkan dari sebuah kenyamanan, tetapi dari tantangan dan ujian. Jadi kemalasan kita untuk kita tidak mau berada di zona iman, untuk kita menyerah dalam zona iman itu yang akan membuat kita tidak pernah mencapai potensi maksimal kita. Nah, salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Abraham. Abraham kita tahu dia adalah seorang yang kaya raya di Ur Kasdim. Tetapi Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kita tahu bahwa kalau kita bisa membayangkan Abraham itu dia sudah nyaman di Ur Kasdim, dia sudah kaya raya. Tetapi Tuhan memanggil dia untuk ke tanah perjanjian. Itu pasti membutuhkan sebuah iman yang besar dari Abraham karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di tanah perjanjian. Tapi Abraham memutuskan untuk taat. Dia mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Dan akhirnya Abraham masuk ke dalam sebuah zona iman. Dan di dalam zona iman ini, perjalanan Abraham itu tidak mudah. Dia banyak menghadapi tantangan. Misalnya dia menghadapi penduduk tanah Kanaan. Kemudian dia harus berpindah-pindah, sempat mengalami kelaparan juga, ancaman di Mesir. Nah, sampai dia mengalami ujian iman untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Tetapi Abraham tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap mau melewati zona iman itu. Dia tetap berpegang pada Tuhan sampai akhirnya dia bisa mencapai janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia berada di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada dirinya. Nah, salah satu kisah juga di dalam Alkitab yaitu tentang istri Lot. Nah, istri Lot ini sebenarnya ini kayak sebuah kisah yang tragis itu. Kita tahu pasti Lot kan diceritakan bahkan sama Abraham itu kan waktu mereka berada di sebuah daerah, sampai daerah itu tidak cukup untuk menampung ternak Abraham dan Lot. Jadi kita tahu bahwa Lot juga adalah seseorang yang sangat kaya. Jadi pada saat dia pindah ke tanah Sodom, dikisahkan kan tanah itu banyak airnya, tanah lembah yang subur. Dan Lot pasti merasa nyaman di tempatnya itu. Lot dan keluarga pasti merasa nyaman. Dan saat Tuhan menyuruh Lot untuk keluar dari Sodom dan Gomora, Tuhan kan memerintahkan jangan menoleh ke belakang. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Lot? Istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Itu merupakan kisah yang sangat terkenal gitu. Kita sering mendengarkan di sekolah minggu, ada lagunya juga. Apa yang menjadikan istri Lot itu sampai menoleh ke belakang? Mungkin salah satu hal yang bisa terjadi karena istri Lot sudah terlalu nyaman di tempat itu. Istri Lot merasa dia tuh sudah berada di zona nyaman dan dia nggak mau meninggalkan zona nyaman itu menuju zona iman. Padahal kita tahu yang menyertai Lot itu adalah Tuhan sendiri. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan istri Lot saat kenyamanan itu terlalu seperti merasuk di dalam dirinya, dia seperti terlalu terbuai dengan kenyamanan itu, maka itu yang mencelakakan dirinya sendiri. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, salah satu contoh juga yaitu bangsa Israel. Jadi kita tahu bangsa Israel melewati banyak tantangan saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka menghadapi banyak tantangan. Bahkan di dalam tantangan itu bangsa Israel tahu bahwa Tuhan sendiri yang menyertai dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Nah, setelah itu kan diceritakan secara singkat Tuhan akhirnya membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dengan bangsa Israel bisa mengalahkan raja-raja Kanaan, kemudian melewati banyak tantangan sampai bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, di tanah perjanjian itu
Kan diceritakan orang yang masuk ke tanah perjanjian itu orang yang berusia 20 tahun ke bawah. Pada waktu bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan di dalam waktu ada kisah 12 orang pengintai itu. Nah, mungkin di dalam bayangan saya, orang-orang yang berusia 20 tahun ke bawah itu mereka pada saat itu kurang mengerti bagaimana pekerjaan Tuhan begitu luar biasa di dalam bangsa Israel. Dan mungkin juga orang tua mereka tidak menceritakan bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa melepaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, maupun keajaiban-keajaiban lainnya yang sudah Tuhan perbuat. Nah, sehingga pada saat bangsa Israel yang muda-muda itu yang masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah merasakan zona nyaman sampai mereka melupakan Allahnya. Mereka sampai bisa menyembah berhala-berhala yang lain. Jadi bangsa Israel ini terbuai oleh kenyamanan yang sudah Tuhan berikan di tanah perjanjian, dan mereka melupakan Allahnya. Jadi bangsa Israel merupakan salah satu contoh bagaimana kalau kita terlalu lama berada di zona nyaman, kita melupakan Allah. Nah, jadi bangsa Israel saat terlalu lama di zona nyaman, mereka terlalu bersenang-senang, mereka melupakan Allahnya yang sudah membawa mereka ke tanah perjanjian itu. Nah, jadi dunia ini selalu menawarkan kita kenyamanan dan membuat kita sejenak itu lupa akan berbagai masalah kita. Dan berapa banyak dari kita itu yang melupakan Tuhan saat kita sudah merasakan kenyamanan. Jadi segala kenyamanan yang kita terima jangan hanya kita gunakan untuk memuaskan diri kita sendiri dan melupakan Allah. Sama seperti waktu Tuhan sudah memperingatkan Lot jangan menoleh ke belakang, Tuhan sudah memperingatkan bahwa Lot harus memiliki sebuah ketaatan. Lot dan keluarga harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan istri Lot yang tidak taat akhirnya menjadi tiang garam. Jadi saat dia terlalu terbuai dengan kenyamanan, dia menoleh ke belakang, dia ingat akan kenyamanan yang dia dapatkan di Sodom dan Gomora, dan akhirnya itu yang mencelakakan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kenyamanan itu menjadi sebuah berhala bagi kita yang menyingkirkan perhatian kita ke Tuhan. Misalnya dulu waktu kita struggling, waktu kita berada di tantangan, kita begitu dekat kepada Tuhan. Dan saat Tuhan sudah melepaskan kita, Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada kita, akhirnya kita melupakan Tuhan. Jangan sampai menjadi seperti itu. Jangan sampai zona nyaman kita membuat kita melupakan Tuhan yang sudah melepaskan kita dari tantangan-tantangan, sudah menyelesaikan masalah-masalah itu bagi kita. Jadi di ilmu kepemimpinan juga dikatakan zona nyaman itu misalnya kita diberi sebuah tanggung jawab atau kita diberi sebuah jabatan. Itu kan pasti kita berada di sebuah, ini zona nyaman saya yang baru. Nah, zona nyaman itu adalah, atau jabatan itu adalah sebuah panggilan bagi kita untuk kita terus berkembang. Karena kalau kita tidak berkembang, kita akan menjadi seorang yang stagnan, yang tidak bisa mengembangkan diri, dan akhirnya kita tidak bisa mencapai potensi maksimal kita. Nah, jadi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk kita jangan pernah menyerah di dalam zona iman kita. Kalau kita sedang menghadapi tantangan, ingatlah bahwa itu adalah ujian di dalam zona iman kita untuk membawa kita pada kemenangan dan kemenangan berikutnya. Dan jangan terlalu Anda nyaman di dalam zona nyaman Anda tidak berkembang, itu akan menjadikan diri Anda stuck. Kalau Anda sedang berada di sebuah zona nyaman Anda terus memiliki keinginan untuk terus berkembang, untuk terus mengembangkan diri, untuk terus berinovasi, untuk terus mengembangkan talenta yang Anda punya agar Anda bisa mencapai potensi maksimal, agar Anda bisa mencapai tujuan apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan Anda. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita harus terus berkembang dan jangan pernah menyerah di dalam zona iman kita. Kita harus terus berjuang
mengandalkan Tuhan, saat kita menghadapi tantangan tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Makasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami pada saat kami berada di dalam tantangan, kami terus mengandalkan Engkau, kami terus mengingat Engkau, kami terus berpegang kepadamu. Dan pada saat kami sudah menyelesaikan tantangan itu, kami berada di zona nyaman kami, ingatkan kami terus bahwa Engkau yang membawa kami pada kemenangan, agar kami terus mengingat Engkau Bapa, agar kami terus mengandalkan Engkau sehingga kami tidak terbuai di dalam zona nyaman kami Bapa. Dan biar kami terus berkembang, agar kami bisa terus menjadi berkat Bapa bagi lingkungan sekitar kami. Makasih Bapa, terima kasih. Bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kau memberkati semua yang sedang mengikuti ibadah pagi. Kau menjadikan apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Kau memberikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang melimpah Bapa. Makasih Bapa, terima kasih. Yang bersyukur punya Allah yang begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.